Hai gengs, Assalamualaikum semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan kali ini aku akan membahas sejarah kerajaan yang dijuluki sebagai kerajaan maritim di Indonesia gengs, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Melihat bagaimana mereka mendominasi jalur perdagangan, kemudian menghubungkan budaya yang berbeda dan akhirnya menghadapi tantangan yang mempengaruhi kelangsungan Kerajaan Sriwijaya ini gengs. Dan semuanya akan terungkap dengan bukti-bukti sejarah yang akan kita bahas dalam video kali ini. So, udah makin penasaran? Makin kita cari tahu kerajaan maritim di Indonesia, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di wilayah yang sangat strategis, yakni di pantai timur Sumatera, tepatnya di kawasan Palembang, yang berada di sepanjang Sungai Musi, yang merupakan jalur transportasi penting yang menghubungkan Sriwijaya dengan dunia luar. Dan letaknya ini sangat strategis di sepanjang Selat Malaka yang merupakan menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia, dan menjadikan kerajaan Sriwijaya ini sebagai titik temu perdagangan internasional yang sangat ramai gengs. Dan posisi ini memungkinkan Sriwijaya mengontrol salah satu jalur perdagangan yang paling vital di dunia pada masa itu, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka ini adalah jalur pelayaran utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia. Dan jalur ini menjadi rute perdagangan yang penting bagi kapal-kapal yang membawa barang-barang dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Juga wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Dan posisi Sriwijaya ini menguasai akses ke selat ini memberikan keunggulan besar dalam mengatur perdagangan gengs. Selain itu, Sriwijaya juga mengendalikan beberapa pulau kecil yang terletak di sepanjang perdagangan ini. Hal ini memperkuat dan juga mendominasi mereka atas laut dan perdagangan. Dan kerajaan Sriwijaya ini memiliki keunggulan sebagai kerajaan maritim. Di tengah berkembang pesatnya sebagai kerajaan maritim karena kemampuan mereka dalam menguasai dan mengendalikan jalur laut. Armada kapal Sriwijaya ini sangat kuat dan canggih gengs, terdiri dari kapal-kapal besar yang mampu menempuh perjalanan jauh. Dan mereka menggunakan kapal layar yang besar ini untuk dapat membawa berbagai komoditas perdagangan, serta memiliki kemampuan navigasi yang sangat baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghubungkan berbagai wilayah yang sangat luas, dari Semenanjung Malaya, Jawa, hingga Filipina, bahkan sampai ke wilayah India dan juga Tiongkok. Dan Sriwijaya ini menggunakan jalur perdagangan maritim untuk mengatur arus barang, mengontrol pelabuhan utama, dan pusat perdagangan ini juga menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan, mulai dari India hingga Tiongkok yang bahkan pedagang dari Timur Tengah. Berikutnya, aku akan menjelaskan awal mula Sriwijaya didirikan. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Dan berdasarkan dari prasasti-prasasti yang ditemukan, seperti prasasti Kedukan Bukit di tahun 683 Masehi, kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa, seorang pemimpin yang kemungkinan besar berasal dari keturunan raja-raja lokal atau bahkan penguasa luar yang menguasai area tersebut. Dan Sriwijaya ini awalnya merupakan kerajaan pelabuhan yang mengandalkan jalur perdagangan maritim untuk memperkuat posisi kerajaan ini. Dan Sriwijaya ini berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis gengs, yaitu di jalur perdagangan antara India dan juga Tiongkok, terutama di Selat Malaka, yang menjadi jalur utama lalu lintas kapal dagang. Keunggulan geografis ini memungkinkan Sriwijaya mengontrol perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang berharga lainnya. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan kerajaan besar lainnya,
seperti India, Tiongkok, dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Dan kerajaan Sriwijaya ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan loh gengs, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha Mahayana. Yang menariknya banyak biksu dari luar negeri untuk datang belajar ke Sriwijaya. Dan dengan demikian, awal mula Sriwijaya ini tidak hanya ditandai dengan kejayaan ekonomi, tetapi juga pengaruh budaya agama yang luas di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya, aku akan menjelaskan kerajaan Sriwijaya yang mampu mengendalikan jalur perdagangan dunia sebagai berikut. Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya mampu mengendalikan jalur perdagangan utama yang menghubungkan India, Tiongkok, dan juga Nusantara, gengs. Dan melalui penguasaan jalur ini, Sriwijaya tidak hanya dapat mengontrol aliran barang yang berharga, akan tetapi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka ini harus membayar pajak atau bea masuk untuk melanjutkan perjalanan mereka. Hal ini memungkinkan Sriwijaya untuk mengumpulkan kekayaan besar dan memperkuat cengkeramannya terhadap kekuasaan maritim yang ada di Asia Tenggara. Dan kerajaan Sriwijaya ini menjadi salah satu pusat perdagangan dunia yang menghubungkan timur dan juga barat. Ada beberapa jalur yang sangat penting bagi kerajaan Sriwijaya dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, Selat Malaka, di mana jalur ini menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia, yang memungkinkan kapal-kapal dari India dan Tiongkok ini untuk melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Dan kemudian yang kedua yaitu Selat Sunda, yang merupakan jalur yang menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia, di mana memberikan akses ke perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai. Dan yang terakhir yaitu Selat Karimata, di mana selat ini sebagai alternatif bagi kapal yang melewati Selat Malaka. Dan Selat Karimata ini juga penting dalam perhubungan perdagangan antara Tiongkok dan juga India. Begitu, gengs. Dan dengan menguasai jalur-jalur ini, gengs, Sriwijaya dapat mengontrol seluruh arus perdagangan internasional dan memungut pajak dari kapal-kapal yang melintas. Selain itu, Sriwijaya juga mengatur pelabuhan utama yang menjadi titik temu perdagangan internasional, termasuk Palembang, Jambi, dan beberapa pelabuhan penting lainnya yang ada di sekitar Sumatera. Dan tidak hanya itu loh, gengs, kehebatan kerajaan Sriwijaya ini dibuktikan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar yang dilengkapi dengan fasilitas untuk memperbaiki kapal, kemudian gudang penyimpanan barang, gengs, serta area untuk perdagangan. Dan pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya melayani kapal-kapal pedagang, akan tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan agama. Hal ini menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan yang vital di dunia kuno. Gitu, gengs. Dan berdasarkan catatan sejarah dari berbagai sumber, seperti Prasasti Talang Tuwo dan Kedukan Bukit, kerajaan Sriwijaya ini membangun infrastruktur maritim yang mendukung perdagangan internasional dan memperkuat ekonominya. Dan pelabuhan ini seperti Palembang menjadi titik utama bagi pelabuhan internasional yang menghubungkan berbagai kerajaan. Tahukah kalian komoditas perdagangan kerajaan Sriwijaya? Akan aku jelaskan sebagai berikut. Sriwijaya bukan hanya penghubung antara berbagai wilayah yang ada di dunia, gengs, tetapi juga menjadi pusat perdagangan barang-barang berharga yang sangat dibutuhkan oleh peradaban besar pada waktu itu. Beberapa komoditas utama yang diperdagangkan oleh Sriwijaya meliputi rempah-rempah seperti lada, cengkeh, kayu manis, dan hal ini merupakan komoditas utama yang banyak dicari oleh pedagang India dan juga di Eropa. Kemudian ada emas, di mana Sumatera ini kaya akan sumber daya alam, termasuk emas yang diekspor ke berbagai belahan dunia. Lalu selanjutnya komoditasnya adalah perak dan logam mulia lainnya, yang diperoleh dari kegiatan perdampangan lokal dan juga dijual kepada pedagang yang dari Tiongkok dan India. Dan yang terakhir yaitu kapur barus, di mana kapur barus ini merupakan sebuah bahan yang digunakan dalam pembuatan parfum dan pengawet, yang sangat berharga pada zaman itu. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat perdagangan barang-barang budaya seperti tekstil, kemudian barang keramik, kemudian perhiasan, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat asing dan pedagang asing.
Selain yang sudah aku jelaskan tadi, Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Dan berikut adalah pengaruh agama Buddha oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini tidak hanya terkenal sebagai penguasa perdagangan loh gengs, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi tempat bagi biksu-biksu dari India dan juga Tiongkok untuk datang dan belajar. Salah satu catatan penting yang menunjukkan peran Sriwijaya dalam penyebaran agama Buddha adalah catatan Isin, seorang biksu Tiongkok yang mengunjungi Sriwijaya pada abad ke-7. Dan Biksu Ising ini mengungkapkan bahwa Sriwijaya adalah pusat utama pembelajaran agama Buddha dengan banyak biara dan perguruan yang terkenal. Dan kerajaan Sriwijaya ini juga membangun berbagai monumen Buddha yang mengesankan seperti candi dan juga stupa yang menjadi simbol kuat pengaruh agama ini. Salah satu situs utama yang menjadi bukti pengaruh agama Buddha adalah Bukit Siguntang, di mana tempat suci yang menunjukkan hubungan Sriwijaya dengan ajaran Buddha. Sriwijaya juga dikenal memiliki pusat pembelajaran agama Buddha yang penting, dan salah satunya adalah pusat pendidikan Nalanda, India. Dan pengaruh Sriwijaya dalam penyebaran agama Buddha sangat besar. Hal ini menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan spiritual terbesar yang ada di Asia Tenggara pada masa itu, guys. Kemudian, aku akan menjelaskan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki sistem pemerintahan yang terpusat di bawah kekuasaan seorang raja, yang dianggap sebagai dewa atau wakil Tuhan yang ada di bumi. Raja ini memegang otoritas absolut dalam memimpin pemerintahan dan mengatur jalannya kehidupan sosial, ekonomi, dan agama di Sriwijaya. Administrasi kerajaan ini terdiri dari berbagai jabatan seperti Datu, Kepala Wilayah, Hulun Abdiraja, dan pejabat lainnya yang mengelola daerah-daerah yang diperintah. Dengan sistem pemerintahan yang terorganisasi, Sriwijaya mampu mempertahankan kekuasaan dan stabilitas di wilayah yang luas. Dan sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki pasukan laut yang sangat kuat, dan pasukan ini bertugas untuk melindungi jalur perdagangan, mengamankan pelabuhan-pelabuhan yang penting, serta melakukan ekspansi ke wilayah yang memiliki kekayaan alam. Dan pasukan maritim di Sriwijaya ini memainkan peran penting dalam memperkuat posisi kerajaan di dunia maritim di Asia wilayah Tenggara. Kerajaan Sriwijaya ini mengalami masa-masa kejayaan sebagai kerajaan maritim yang akan aku jelaskan sebagai berikut, guys. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Nusantara. Letaknya yang sangat strategis di Selat Malaka dan Sungai Musi di Sumatera menjadikan Sriwijaya sebagai penguasa jalur laut yang penting dan tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga berhasil menjalin hubungan yang kuat dengan kerajaan besar di India dan juga di Tiongkok, gengs. Dan Sriwijaya ini bukan hanya sebuah kerajaan besar dalam hal wilayah, tetapi juga pengaruhnya terhadap perdagangan, budaya, dan agama. Keberhasilan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim berakar pada kemampuannya yang mampu mengendalikan jalur perdagangan internasional, memperkenalkan sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik, serta mengembangkan pusat-pusat pembelajaran agama Buddha. Dan seiring berjalannya waktu, gengs, Sriwijaya menjadi pusat maritim yang menyatukan berbagai kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Dan kejayaan Sriwijaya ini sebagai kerajaan maritim yang mampu menguasai Selat Malaka dan jalur perdagangan lainnya akan selalu dikenang sebagai salah satu prestasi besar dalam Asia Tenggara. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, please klik tombol like dan jangan lupa komen untuk kasih saran-saran dan info tambahan lainnya yang berkaitan dengan video ini atau video selanjutnya. Dan kalau ada salah dalam memberikan informasi, kalian juga bisa benerin di kolom komentar untuk kita diskusi.
Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan please banget untuk klik tombol subscribe supaya kalian tahu info-info yang menarik dari channel ini. Terima kasih semuanya, makin penasaran makin kita cari tahu. Stay curious everyone, bye!